لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita pada siang hari yang berbahagia ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita pasti dapat berkumpul bersama-sama di masjid kita yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu mengerjakan salat Jumat. Salam dan salam selalu kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita banyak ucapkan, kita sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan itu murni dari hati kita yang paling dalam, membuktikan bahwa itu adalah cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan cinta itulah kita nanti sangat berharap kita nanti akan mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah dan kita nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Penting sekali bagi kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan ini. Karena apa? Karena kalau ada harta milik kita yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita ini, tidak lain adalah milik kita yang paling berharga adalah iman dan takwa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, iman dan takwa itu harus selalu kita pupuk. Umpama tanaman itu harus kita rawat. Iman dan takwa itu harus kita rawat. Umpama tanaman itu harus kita siram, harus kita pupuk, kita jaga agar tumbuhan iman dan ketakwaan itu betul-betul menjadi iman dan takwa yang kokoh, di mana kekokohan kita itu bukan hanya menghiasi kehidupan kita sehari-hari, tetapi iman dan takwa itu harus kita kokohkan sampai akhir hayat kita, dengan harapan kalau iman dan takwa itu bisa kokoh sampai akhir hayat kita, itulah yang bisa kita dapat nanti akhir hayat yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Judul daripada khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ini sudah tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah, tetapi sangat menarik sekali bagi kita agar di bulan Sya'ban itu pun, walaupun sudah lewat 6 hari dari bulan Rajab, masih menarik sekali rasanya kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada bulan Rajab. Satu peristiwa yang sangat besar yang dialami Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala, Isra artinya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, yang jaraknya tidak kurang lebih, jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kira-kira kurang lebih 1200 km. Kalau zaman dulu jarak yang demikian itu bisa ditempuh dengan perjalanan, kalau naik kuda kira-kira 1 bulan perjalanan. Dan Isra, naiknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketujuh sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa itu juga Nabi SAW sempat berkunjung ke surga dan ke neraka dan menerima perintah sholat. Dan waktunya itu, peristiwa yang demikian jauh itu, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, tak lebih waktunya hanya tidak lebih dari 1 malam. Masih kurang dari 1 malam. Ada sebagian ulama hanya sebagian malam. Sampai-sampai Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, ketika habis Isya, Nabi dan Aisyah sama-sama tidur. Kemudian Aisyah bangun, Nabi sudah ada di samping beliau. Sampai-sampai Aisyah itu tidak tahu kalau Nabi itu sudah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj yang sangat luar biasa. Masyaallah muslimin jemaah rahimahumullah. Peristiwa yang sangat dahsyat itu, kalau ukuran zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa memahami. Kalau zaman sekarang mungkin Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu bisa mungkin ditempuh hanya dalam beberapa jam, atau mungkin dengan kemajuan teknologi Isra Mi'rajnya Nabi kita dari Sidratul Muntaha. Karena mungkin kita bisa meyakini, karena sekarang sudah ada pesawat Unang Alik yang bisa sampai ke bulan. Mungkin bisa kita meyakini. Tetapi zaman dulu, zaman para sahabat, zaman itu yang masih sangat sulit bagi orang para sahabat, orang-orang zaman itu untuk meyakini peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Maka bagaimana kita meyakini peristiwa tersebut? Cara kita meyakini peristiwa tersebut, marilah kita belajar dari keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, maka Nabi berjumpa dengan kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa tadi malam saya sudah melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Saya menerima perintah sholat dan saya bisa berkunjung ke surga dan neraka. Itu kata Nabi kepada orang Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, dan sekarang kau sudah ada di sini. Iya. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Betul-betul kau sudah gila wahai Muhammad. Maka inilah kesempatan bagi mereka, Abu Jahal dan Abu Jahal, untuk menyampaikan. Inilah kesempatan bagi mereka. Maka mereka menemui Abu Bakar. Ketika berjumpa dengan Abu Bakar, mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, betul-betul Muhammad itu sudah gila sahabatmu itu. Mereka ingin menyampaikan kabar yang disampaikan Rasul kepada mereka. Mereka sampaikan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar selama ini begitu meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
dengan harapan ketika mereka sampaikan ini, mereka harapan agar Abu Bakar itu malu mempunyai sahabat seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi saudara-saudara masih muslim yang rahmatullah, ketika berjumpa dengan Abu Bakar, mereka mengatakan bahwa sahabatmu itu Muhammad, katanya tadi malam ia melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia katanya naik ke langit pertama sampai ke 7. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat, berkunjung ke surga dan neraka. Dan sekarang ia sudah ada di sini. Betul-betul sahabatmu itu sudah gila. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan satu kata kunci. Madama qala faqala sadaq. Kalau memang begitu kata Muhammad, yang dikatakannya itu pasti benar. Itulah kata Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mengatakan, seandainya Muhammad itu mengatakan yang lebih dari itu pun, saya akan percaya. Itulah sebabnya kata Aisyah, sejak saat itu, sejak peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Bakar yang pertama membenarkan peristiwa itu. Sejak saat itu Nabi menggelar mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq. Asal muslim jamaah rahimahullah. Apa pelajaran penting daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu? Banyak sekali pelajaran yang kita tidak ambil. Pada kesempatan ini Habib akan menyampaikan 2 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim, kalau dahulu Nabi dan para sahabat itu ketika mereka bisa bertanya, mereka bisa meyakini kabar yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, sehingga mereka itu yakin. Tetapi sekarang Nabi kita itu sudah tidak ada. Dasar hukum kita adalah kita harus meyakini dengan sekuat iman kita apapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, apapun kabar yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sepanjang itu ada dalil yang sahih, kita harus meyakini dan masuk muslimin. Apapun kabar yang, walaupun tidak kabar itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak masuk akal kita harus meyakini kabar itu. Kalau dalil, kalau si kabar itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa Ihram itu mengajarkan kepada kita bahwa Nabi kita itu betul-betul Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa Nabi itu betul-betul utusan Allah. Karena kalau bukan beliau utusan Allah, kalau orang biasa dia tidak akan mampu menjalankan peristiwa yang sangat luar biasa itu. Asal muslimin jamaah rahmatullah. Oleh karena itu, sekarang Nabi kita itu sudah tidak ada. Sekarang yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sekarang yang ditinggalkan adalah syariat ini. Kalau kita betul-betul yakin kepada beliau, kita harus yakin kepada risalah yang dia bawa. Makanya kata Nabi, belum sempurna iman kamu kalau kamu belum ikut apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Nabi? Yang dibawa agamanya adalah yang dibawa Nabi kepada kita. Yang ditinggalkan beliau adalah agama ini, syariat ini. Makanya dalam kehidupan kita yang singkat ini, marilah kita kokohkan keyakinan kita tentang agama kita ini. Agama Islam ini harus kita cintai, harus kita jadikan agama ini tolak ukur perbuatan kita. Agama ini harus kita tegakkan, betul kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari masuk WC sampai mengurus negara. Semuanya itu harus kita terapkan menurut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau demikian kita laksanakan, sudah kokoh keinginan kita, sudah kita terapkan agama ini dalam diri kita dan keluarga kita. Yang terakhir, marilah kita ikut berpartisipasi, mengambil bagian di dalam kita memperjuangkan agar syariat Islam ini tegak di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ketika
Bukan hanya di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi syariat Islam itu yang rahmatan lil alamin kita harus ikut ambil bagian di dalam memperjuangkan tegaknya syariat agama ini di dalam negara, bahkan tegaknya di atas dunia ini. Dengan demikian, maka rahmat yang dijanjikan Allah itu akan, rahmat berkah itulah akan turun kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa damir a'da ad-din ala ad-din. Allahumma ansur al-islam wal ikhwan al-hujjana fi Palestin. Allahumma ansur al-islam wa khina fi kulli maqam kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu fayutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه